Cerita yang ada di dalamnya itu sampai kepada pendengar itu yang utama gitu ya. Berapa lama kamu mengeksplorasi setiap kata, setiap kalimat yang ada di lirikasi mantra ini sehingga kamu punya keselarasan untuk dengan cerita, sehingga yang mendengarkan mereka itu ikut merasakan hal yang sama. Karena ini bagi seorang penyanyi itu tidak hanya sekedar melantunkan, tapi juga kayak pendongeng, jadi pencerita. Kira-kira berapa lama coba itu aja? Satu lagi buat yang di samping. Apa yang menarik dari Dimanca Laut Topa sehingga dua-dua memutuskan oke, saya ambil, karena saya pikir begitu banyak juga talent di Indonesia, tapi kenapa Anda tertarik dengan Dimanca gitu ya? Apa yang membuat dia punya value untuk dijual? Oke, makasih, sukses ya. Terima kasih Pak. Mau saya duluan atau Mr. saya duluan? Terima kasih Pak yang udah bertanya dari Urban. Kenapa mantra? Awalnya tuh aku ceritakan sedikit ya tentang pertama kali aku menulis lagu ini dan kenapa aku memilih kalimat mantra. Jadi aku ingat banget waktu itu jam 1 menuju jam 3 sore, jam 1 siang waktu orang istirahat siang gitu. Saat itu aku lagi duduk gitu, gak lagi writing work, gak ada pengen nulis lagu sama sekali. Tapi aku sering bilang bahwa menulis lagu tuh kadang kalau aku konsepin dia nggak bisa langsung keluar gitu. Tiba-tiba duduk, aku sering sebut itu dengan nama ilham. Tiba-tiba kok ada nada ini di kepala. Aku ingat banget waktu itu ada someone special dia di depan aku. Aku lagi main-main gitar, lagi nyanyi-nyanyi aja gitu. Terus aku ngomong kayak pas kamu bangun nanti lagu ini udah beres. Waktu itu kita lagi istirahat di kafe, lagi ngopi-ngopi, dia lagi santai-santai gitu. Terus aku bilang, kalau kamu istirahat bentar, aku nulis dulu ya. Tapi emang nggak pengen nulis sama sekali. Terus pas dia beres, aku langsung kasih dengar ke dia gitu. Dan responnya saat itu langsung dia nangis gitu. Dan sama sekali nggak ada perubahan dari pertama kali aku menulis itu di, aku ingat banget di apa? Voice note ya, bukan di notes di HP kan. Aku nulis, aku sambil lihatin ini kenapa ya orang ini aku bisa sayang banget sama dia gitu. Apa yang membuat aku bisa ketika sama dia aku merasa nyata, merasa nyaman gitu. Dan pemilihan kata mantra, analoginya gini, ibarat kayak dia ngomong ke aku sayang sama kamu. Aku ngomong ke orang tua, aku sayang sama kamu mah. Tapi wujud asli kalimat omongan itu kan kita nggak pernah lihat itu, hal yang tak kasat mata gitu. Dan aku berpikir bahwa kalimat itu hanyalah kalimat yang terucap, tapi yang paling penting adalah feel. Dan ketika aku bersama dia, aku merasa nyaman, merasa pernah menjadi orang lain gitu. Bahkan kayak istilah kocaknya kayak ya mau kentut-kentutan bareng ya wes gitu lah. Maksudnya kalau orang udah sefrekuensi gitu. Enggak baca mantra sama sekali Pak. Awalnya tuh aku mikir apa ya kalimatnya yang enak gitu, selain magic. Kalau di Ambon itu namanya apa? Dote-dote. Kan ngomong dote-dote tak kasat mata. Terus aku mikir ya apa ya, mantra aja kali yang enak gitu, hal yang nggak bisa kita genggam gitu. Tapi selama aku bersama kamu, aku nggak butuh semua itu. Selama feel aku nyaman sama kamu,
Disitulah letak kesederhanaan dan istimewanya dirimu dan apa yang kita rasakan itu sih Pak. So yang bagi saya kerja kita di sebuah label itu memang untuk mencari artis ya, untuk kerja kita. Tetapi bila kita dapat banyak yang demo yang datang ataupun kita berjumpa dengan orang, ada orang yang bakatnya kecil tapi mereka menjual diri secara besar. So kerja kita sebagai label adalah untuk menilaikan sama ada apa yang dipersembahkan itu adalah nilai dia sebenar sebagai seorang artis. So apa yang menarik saya kepada Diman, seperti dia tidak sedar bakatnya. So orang mau kata humble atau rendah diri is rendah diri dalam bahasa Indonesia, dia macam dia humble, dia macam dia tidak sedar. Lebih tepatnya malu-malu kucing sih. So mau katakan yang kalau kamu mau mencari permata, kamu mungkin dapat sesuatu batu, dipecahkan sedikit nampak gelintirnya, pematanya. Bila saya bertemu dengan Diman Shah, yang sinar yang keluar daripada sedikit pecahan batu yang itu, gelintirnya begitu menonjol mata ya, dan macam maaf saya panggil budak ya. Apa lah? Apa? Saya kata dia tidak sedar apakah kualitas yang ada dalam dirinya. Kali pertama saya minta Diman buatkan satu lagu untuk saya. Dia adalah satu lagu dari seorang artis yang terkenal. Dan bila masuk ke studio, rakaman yang pertama dia keluar dari Diman ikut bulat-bulat artis yang itu. Dan aku berkata kepada Diman, yang ini bagus, tapi kalau saya mau lagu artis yang itu, aku dengar aja lagu artis itu. Tapi yang saya buat, minta permintaan ini adalah untuk mencari siapakah Diman yang sebenar, siapakah dia Diman. Dan masa itu mata Diman pun baik terbuka ya. Mungkin dia sedar pada kali pertama saya cari artis yang ada dalam dirinya, bukan adakah dia sebaik artis-artis lain. Artis lain itu tidak ada makna, tapi Diman itu siapa. Dan rakaman yang kedua yang dibuatkan oleh Diman, yang itu memang aku sudah tahu siapa dia Diman. Dan yang itu sebelum Idol sudah dikenal, right? Dan masa dia di Idol, yang permata itu dikilatkan lebih, sinarnya makin lama makin lebih menonjol ya. Dan sekarang ini kamu dapat yang Diman ini adalah satu permata. Oke, gimana? Sudah cukup jawabannya, Mas? Ada lagi? Oh, ada tambahan lagi? Sebentar, Mas udah cukup, udah terjawab pertanyaannya? Mana? Oke, coba. Sebentar ya Mas ya. Ke Pak Sandi. Tadi di mana ini kayak permata gitu. Kalau cuma satu lagu, permata ini kadang-kadang tidak terlihat dan terdengar. Gitu. Kalau cuma satu lagu. Bagaimana Pak Sandi sendiri mempersiapkan Diman ini biar berkilau gitu ya? Apakah memang dipersiapkan dengan beberapa single sehingga keberadaan Diman ini berkilau di industri musik? Karena kalau cuma satu lagu, biasanya karena setiap minggu di kita ini bermunculan lagu-lagu baru, saya khawatir malah Diman tenggelam gitu ya. Coba itu aja. Udah dipersiapkan berapa lagu kira-kira untuk saya boleh bagi ketetapan ya. Masa Diman buat persembahan dalam kantor kita macam tidak berputus-putus. Dia main lagu dulu, lagu dia. Dan yang saya katakan, lagu mantra ini memang bagus sangat. Tapi yang lagu-lagu yang siap akan datang
ada yang juga terbaik. So bukan semata-mata satu lagu ya. Dan Diman ada dia punya kelebihan, dia bukan seorang penyanyi yang harapkan lagu dituliskan oleh orang lain. Dia adalah seorang singer-songwriter ya, yang benda-benda yang di karyanya, masa dia karya tu lagunya sudah siap ada, cara nyanyinya sudah siap ada, dan tulisan-tulisannya. So saya berasa begitu confident ya, yang masa depannya memang cerah. Oke, sudah terjawab Mas? Pertanyaannya ini menarik sekali, karena aku sering dengar banyak banget orang sering bilang bahwa Diman kamu mirip Glenn. Sebenarnya aku merasa bangga sebenarnya, karena bisa disandingkan dengan orang yang udah punya karya dan udah legend juga. Dan beliau salah satu influence saya dalam bermusik juga. Cuman kalau disandingkan seperti itu aku sangat senang banget, bahkan karena karya-karya beliau masih terkenang sampai sekarang. Tapi aku sangat yakin aku bisa berdiri dengan karya-karya aku sendiri. Kalau kata Bang Neil Autor, itu teman saya di Idol, dia bilang karya itu adalah nafasnya para musisi. Nah ini kan aku baru berjalan satu lagu dengan 2 suara. Nanti makin ke depan kita tuh kalau mencoba sekali itu belum bisa kelihatan. Nanti makin ke depan aku udah tahu arah musik aku kemana. Orang bisa tahu di mana Syala Itupa tuh sendiri gitu, ada tempatnya gitu, bukan sama di mana Itupa, oh ini di mana Itupa itu ini. Tapi aku berdiri dengan karya-karya yang aku tulis sendiri, apa yang aku pikirin sendiri, itu pure aku pengen jujur dalam karya-karya aku. Dan disitulah mungkin aku merasa bahwa nanti teman-teman bisa melihat sudut pandang lain, oh ternyata di Mansyah musiknya arahnya seperti ini. Begitu kira-kira Mas, terima kasih banyak.